Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai neurotype defect. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi. Kalian pasti udah nggak asing dong dengan yang namanya stunting. Stunting merupakan masalah yang paling banyak dibahas kalau kita membicarakan kesehatan ibu dan bayi. Padahal ada masalah yang tidak kalah pentingnya loh, yaitu neurotype defect atau NTD. Secara global, diperkirakan terdapat 300.000 bayi yang lahir dengan NTD, mengakibatkan sekitar 88.000 kematian bayi. Hal ini membuat NTD menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menurunkan angka kematian bayi yang baru lahir. NTD merupakan kecacatan lahir serius pada otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh kegagalan proses neurulasi. Berdasarkan kegagalannya, NTD dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anterior midline defect, yaitu kegagalan embrio untuk membelah bagian mata menjadi dua rongga. Jenis kedua adalah posterior defect, yaitu kegagalan tabung neural untuk menutup secara sempurna sehingga mengakibatkan anomali pada sumsum tulang belakang. Lalu, apakah klasifikasi NTD hanya sampai situ saja? Enggak dong. Neurotype defect itu bisa dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan lokasi kelainannya. Yang pertama adalah spina bifida. Spina bifida adalah kelainan neurotype defect yang terjadi di bagian vertebrata dan jaringan saraf. Yang kedua adalah anencefali. Anencefali adalah neurotype defect yang terjadi pada komponen lunak tengkorak dan otak. Yang ketiga adalah encephalocal. Encephalocal adalah kelainan neurotype defect yang terjadi di beberapa bagian otak dan meninges yang menimbulkan struktur tonjolan berbentuk kantung. Yang terakhir adalah meningokel. Meningokel adalah kelainan yang terjadi di bagian posterior lengkung tulang belakang yang menimbulkan kista berbentuk kantung. Nah, untuk tahu hal itu, kita bisa melihat tanda dan gejalanya serta melakukan tes untuk mendeteksi neurotype defect. Yang pertama, ada sign atau tanda-tanda. Tanda-tanda janin mengalami defek saluran saraf atau neurotype defect biasanya sulit untuk dilihat, dikarenakan tanda-tanda ini biasanya muncul ketika ibu belum sadar bahwa ia sedang mengandung. Yang kedua, ada simptom atau gejala. Gejala yang ditimbulkan oleh neurotype defect dapat bervariasi bergantung pada defect yang dialami. Gejala yang paling umum yang sering dirasakan adalah yang pertama ada gangguan fisik, kedua ada gangguan penglihatan, yang ketiga ada gangguan pendengaran, yang keempat ada disabilitas intelektual, dan yang kelima ada kurangnya kesadaran. Yang ketiga ada tes. Penyedia layanan kesehatan akan melaksanakan tes laboratorium dan tes pencitraan untuk mendiagnosis neurotype defect. Tes ini nantinya dapat membantu dalam mendiagnosis kemungkinan terjadinya neurotype defect. Yang pertama ada tes laboratorium. Di tes laboratorium ini akan dilakukan tes amniosentesis. Pada tes ini akan diambil sampel dari cairan kandung ketuban yang dapat dilaksanakan atau dites dalam 15 sampai 20 minggu masa kehamilan. Yang kedua ada tes pencitraan. Di tes pencitraan ini ada USG prenatal. Pemeriksaan USG prenatal pada masa kehamilan direkomendasikan dilakukan pada trimester pertama atau 11 sampai 14 minggu kehamilan dan trimester kedua atau 18 sampai 22 minggu kehamilan. Bayi yang sudah menderita NTD dapat diobati dengan pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kelahiran bayi. Pembedahan prenatal dapat dilakukan dengan cara laparotomi atau histerotomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi neuromotor bayi pada usia 30 bulan dan untuk menurunkan kejadian abnormalitas pada jaringan otak belakang. Sedangkan pembedahan pasca lahir dapat dilakukan 48 jam setelah kelahiran berdasarkan tipe dan tingkat keparahan NTD. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi jaringan yang terpapar dengan lingkungan dan melindungi jaringan yang terpapar dengan trauma lebih lanjut. Untuk mencegah NTD pada bayi baru lahir, WHO merekomendasikan ibu untuk mengkonsumsi suplemen asam folat sebanyak 400 hingga 800 mikrogram per hari serta meningkatkan asupan folat dari makanan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran berdaun hijau. Selain itu, menurut IDAI, NTD juga dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil minimal 8 kali selama masa kehamilan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu NTD, klasifikasinya, cara mendeteksi, serta pengobatan dan pencegahannya? Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.